Halo teman-teman, kembali lagi bersama Journey Bila. Bayangkan, ketika kamu hidup di tahun 1900-an, kemudian ada seorang pedagang batik nih dari Solo. Tiap hari kamu berjuang banting tulang dari subuh sampai malam. Tapi hasilmu selalu kalah saing. Nah, sebenarnya bukan karena kamu kurang kerja keras, tapi karena sistem memang tidak berpihak padamu pada saat itu. Nah, kemudian pedagang-pedagang Tionghoa yang didukung modal oleh Belanda yang menguasai jalur distribusi, sehingga kamu tidak punya akses, tidak punya suara, tidak punya kekuatan. Lalu seseorang berdiri dan semuanya berubah. Dan kamu tahu itu? Itu adalah Serikat Islam yang menjadi kebangkitan pertama masyarakat Nusantara. Kita mundur ke tahun 1905. Di kota Solo, seorang saudagar batik bernama Haji Samanhudi menyaksikan sesuatu yang membuatnya geram. Para pedagang bumi, khususnya yang mayoritas muslim, terus-menerus digerus oleh persaingan yang tidak adil. Maka, pada tahun 1905, Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Islam yang kemudian disingkat dengan SDI. Tujuan awalnya apa sih? Sebenarnya tujuannya sederhana tapi tajam, yaitu melindungi pedagang pribumi muslim dari monopoli dagang, kemudian membangun solidaritas ekonomi sesama pedagang, dan menghadirkan kekuatan kolektif yang selama ini tidak ada atau belum ada. Nah, dari sinilah ini tuh bukan sekedar koperasi biasa, namun juga bentuk perlawanan secara diam-diam yang dikemas dalam baju ekonomi. Dan dari sinilah rakyat mulai merasakannya. Tapi cerita belum selesai di sana, justru baru dimulai. Kemudian memasuki tahun 1912, Serikat Dagang Islam bertransformasi menjadi Serikat Islam tanpa kata dagang. Karena gerakannya pada saat itu sudah jauh lebih besar dan melampaui urusan jual beli. Dan dari sinilah muncul satu nama yang kemudian itu menggetarkan Hindia Belanda, yakni Hoscokro Aminoto. Nah, jadi Hoscokro Aminoto ini bukan pria sembarangan. Ketika ia berbicara, ribuan orang yang diam itu kemudian bergerak. Dari tulisannya juga, seperti bara yang disebarkan ke seluruh penjuru, terutama di daerah Jawa. Rakyat atau masyarakat Jawa sendiri kemudian memanggilnya Raja Jawa tanpa mahkota, karena wibawanya itu melampaui gelar apapun. Nah, di bawah kepemimpinan Hoscokro Aminoto sendiri ini, Serikat Islam mulai meledak. Bayangkan, angka ini pada tahun 1912 berjumlah puluhan ribu anggota. Namun, ketika tahun 1919 justru lebih dari 2 juta anggota. 2 juta anggota pada tahun itu, di bawah satu bendera. Jadi bisa kita lihat bahwa ini adalah organisasi masa pertama dalam Hindia Belanda yang menjadi organisasi terbesar pada saat itu. Dari sinilah Belanda pun mulai tidak bisa tidur nyenyak. Kemudian apa sih yang membuat Serikat Islam ini itu begitu kuat? Jadi Serikat Islam ini berbicara dalam bahasa rakyat. Jadi Serikat Islam tidak hanya berbicara soal perdagangan, tapi juga keadilan secara tidak langsung. Dan di mana Serikat Islam ini itu menyentuh 3 hal sekaligus yang paling dirasakan oleh rakyat pribumi pada saat itu. Yang pertama ada dari segi ekonomi. Serikat Islam melawan praktek politik, mendorong kemandirian ekonomi pribumi, dan juga membangun jaringan dagang yang lebih adil. Kemudian yang kedua, ada agama. Serikat Islam menjadi perekat identitas yang menyatukan jutaan orang dari Sabang sampai Jawa, kemudian lintas suku, lintas bahasa. Bahkan agama itu bukan sekedar ritual, tapi juga kekuatan kolektif. Nah, yang kemudian ada yang ketiga, yakni politik. Di Kongres Serikat Islam pertama tahun 1913, mereka mulai menyuarakan dengan lantang di mana rakyat pribumi itu berhak atas kehidupan yang layak dan kolonialisme harus diakhirkan. Karena ini itu bukan lagi sekedar koperasi dagang.
Serikat Islam menjadi gerakan politik rakyat yang sesungguhnya, tapi tidak ada gerakan besar tanpa ujian besar. Kemudian memasuki era 1920, Serikat Islam itu menghadapi badai dari dalam atau tantangan dari dalam sendiri. Jadi seorang tokoh yang bernama Samaun yang berhaluan komunis dan dekat dengan ISDV atau cikal bakal dari PKI, kemudian menanamkan pengaruh di dalam tubuh Serikat Islam ini tadi. Dan akhirnya terbentuklah dua kubu yang berbenturan. Yang pertama, ada kubu dari Hos.Cokro-Aminoto dan Agus Salim. Mereka beranggapan bahwa Islam sebagai fondasi perjuangan. Kemudian dari kubu Samaun dan Tan Malaka, mereka beranggapan perjuangan kelas dan sosialisme. Akhirnya pada tahun 1921, Serikat Islam menerapkan disiplin partai, di mana anggotanya dilarang untuk merangkap organisasi lain selain Serikat Islam ini tadi. Hasilnya apa? Terjadilah perpecahan. Serikat Islam terpecah menjadi dua, yaitu Serikat Islam yang putih yang dipimpin oleh Hos.Cokro-Aminoto dengan haluan Islam. Kemudian yang kedua ada Serikat Islam yang merah yang kemudian bergabung dengan PKI dan menjadi momen pahit tapi sekaligus momen pendewasaan, di mana gerakan nasional belajar bahwa ideologi bukan hanya sekedar nyawa organisasi, dan tanpa kejelasan arah, sebesar apapun sebuah gerakan bisa hancur dari dalam. Serikat Islam mungkin tidak lagi sebesar dulu setelah perpecahan pada masa itu. Kemudian namanya berganti menjadi Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII, tepatnya pada tahun 1929. Tapi warisannya tidak bisa dihapus. Contohnya yaitu Serikat Islam menjadi sekolah politik pertama bagi rakyat pribumi. Di dalamnya lahir para pemimpin-pemimpin, contohnya seperti Hos.Cokro-Aminoto yang mengguncang dunia. Kemudian ada seorang pemuda juga yang bernama Soekarno. Dari Serikat Islam ini mengajarkan bahwa sebenarnya rakyat kecil bisa bersatu dan menjadi kekuatan. Kemudian agama juga bisa menjadi energi perjuangan, bukan hanya sekedar ritual. Dan perubahan sebenarnya tidak hanya datang dari atas, namun juga harus diperjuangkan dari bawah. Ketika Indonesia akhirnya merdeka pada tahun 1945, di balik proklamasi itu ada keringat jutaan anggota Serikat Islam yang pernah bermimpi dan berani tentang bangsa yang bebas.